Ya, tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih semuanya. Baik, teman-teman, ya, alhamdulillah kita dipertemukan di pertemuan ke-6 ya, di mata kuliah perilaku konsumen kali ini. Ini untuk pertemuan 6 ini materinya sudah tersedia di internet ya. Tinggal download dan dipelajari secara mandiri. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke saya. Jangan lupa untuk presensinya juga ya, teman-teman, di learning. Untuk jadwal presentasi ya, kelompok di pertemuan ke-6 ini masih ada tanggungan untuk kelompok 5 ya, kemarin belum ya. 5 ini Mbak Risma, Dini, Dwi Matul, Karina, sama Ahmad Fahmi. Sudah hadir di ruang Zoom ini? Kelompok 5? Sudah, Pak. Oke. Sudah siap, Mbak Risma, sama yang lain? Ini kalau mau saya screen sendiri silakan. Sudah saya kasih permission. Bapak aja Oh, yang share-screen. ya. Oke. Di layar sudah terlihat filenya? Sudah, Pak. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 5 mau presentasi tentang experiential marketing sebagai proses pembelajaran konsumen. Ini nama-nama kelompok 5, ada Ahmad Fahmi Al-Ghifari, Dwi Himatul Khoiriyah, Andini Kurnia Damayanti, Karina Rameswari, dan Risma Septian. Yang enggak hadir siapa, Mbak? Sekarang. Yang hadir Dwi, Handini, sama saya, Pak. Oh, ini Mas Fahmi sama Karina? Mungkin tadi katanya kerja, Pak. Oh, gitu. Oke. Ya udah lanjut. Experiential marketing merupakan suatu metode pemasaran baru dengan strategi pemasaran yang memberikan pengalaman khas suatu brand atau perusahaan kepada konsumen. Pembelajaran konsumen adalah suatu proses di mana secara terus-menerus berlangsung dan berubah sebagai pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang sebenarnya. Oke, Pak, lanjut. Strategi experiential marketing. 1. Sense, artinya panca indera. Sense marketing mempunyai daya tarik dengan indera bertujuan untuk menciptakan pengalaman sensorik melalui penglihatan, sight atau suara, sound, sentuhan, touch, rasa, taste, dan penciuman, smell. Feel, perasaan. Feel marketing menarik perasaan dan emosi konsumen dengan tujuan menciptakan pengalaman afektif dari suasana hati positif terkait dengan merek sampai emosi yang kuat dari kegembiraan dan kebanggaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Andini.
Dipersilakan. Yang ketiga ada things atau pola pikir. Things menarik untuk melibatkan konsumen berpikir memusat dan menyebar melalui kejutan atau surprise, intrigue atau provocation. Think marketing tidak hanya untuk produk berteknologi tinggi, tetapi dapat juga digunakan untuk desain produk, eceran, dan dalam pengkomunikasian industri-industri lainnya. Yang keempat ada act atau perilaku. Act marketing memperkaya kehidupan konsumen dengan meningkatkan pengalaman fisik mereka, menunjukkan kepada konsumen secara lain dalam melakukan suatu kegiatan. Perubahan gaya hidup seringkali lebih motivasi, menginspirasi, dan spontan secara alami serta dibawa oleh panutan. Yang kelima ada relate atau pertalian. Ini menghubungkan pelanggan secara individu dengan masyarakat atau budaya. Relate menjadi daya tarik keinginan yang paling dalam bagi pelanggan untuk membentukkan self-improvement, status sosial ekonomi, dan image. Kampanye relate menarik bagi keinginan individu untuk mengembangkan dirinya, ingin seperti apa dia dikaitkan di masa depan. Selanjutnya dilanjutkan sama Mbak Dwi. Silakan. Tahapan eksperiental marketing. Yang pertama ada pengalaman pelanggan. Melibatkan panca indera, hati, pikiran yang dapat menempatkan pembelian produk atau jasa di antara konteks yang lebih besar dalam kehidupan. Yang kedua ada pola konsumsi. yakni analisis pola konsumsi dapat menimbulkan hubungan untuk menciptakan sinergi yang lebih besar. Produk atau jasa dapat dievaluasi sebagai bagian dari keseluruhan pola penggunaan yang sesuai dengan kehidupan konsumen. Yang ketiga, keputusan rasional dan emosional. Banyak keputusan dibuat dengan menuruti kata hati dan tidak rasional. Eksperiental marketing bertujuan agar pelanggan merasa senang dengan keputusan pembelian yang telah dibuat secara rasional. Fungsi eksperiental marketing. Yang pertama, meningkatkan merek yang berada pada tahap penurunan. Selanjutnya, membedakan produk mereka dari produk pesaing, menciptakan sebuah citra dan identitas untuk sebuah perusahaan, meningkatkan inovasi dan membujuk pelanggan untuk mencoba dan membeli, yang terakhir menciptakan pelanggan yang loyal. Sekian dari kelompok 5. Saya kembalikan ke Mbak Risma. Ya, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Kak, saya mau izin bertanya. Ya, ya. Langsung ya, Mbak Fani nih ya. Ya, silakan Mbak Fani. Mau bertanya apa? Kan saya waktu baca PPT-nya ini dari yang ini apa 1 sampai 5 ini namanya apa, Pak? Oh, strategi. Strateginya. Kesinambungan ya kan strategi ada 5. Kemudian tadi ada fungsi. Fungsinya membuat pelanggan loyal, kemudian apa itu tadi? Pertanyaan saya, bagaimana mengetahui nilai dari marketing experience itu bisa dihargai mahal? Sehingga meskipun dia mahal, bisa membuat fungsi experience itu menjadi sesuai, seperti pelanggan yang loyal. Pelanggan yang loyal kan meskipun barang itu ya kalau dilihat memang tidak beraturan gitu ya misalnya, atau dirasakan itu ya wis apa adanya, tapi pelanggan itu bisa menilai bahwa experience mereka itu bernilai mahal. Bagaimana itu, Kak? Pertanyaan ke kelompok dulu ya, nanti saya tambahkan. Ya, Pak. Iya, ya. Terima kasih, Pak. Yuk, ini Mbak. Coba jawab dulu dari kelompok 5.
Mbak Fani, pertanyaannya tadi bisa diulang lagi, Mbak? Bagaimana cara menentukan bahwa marketing experience, experience marketing itu, Beda Mbak Fani, maaf. Experience oh ya, marketing sama experiential marketing beda. Ini yang dibahas oh experiential ya, marketing. Ya, benar. experience marketing ya Pak ya, yang betul ya. Oh ya, maaf Pak, saya ulangi. Bagaimana cara mengetahui bahwa experience marketing yang telah dilakukan itu memiliki nilai yang mahal sehingga bisa membuat kesinambungan antara fungsi dengan yang 5 tadi itu apa Pak? 5 faktor tadi. 5 faktor Ya, ya ada antara pancai. strategi experience marketing dengan fungsi dari experience marketing tersebut yang salah satunya membuat pelanggan menjadi royal. Jadi kata lainnya bagaimana cara menggabungkan 5 strategi experiential marketing ini agar bisa bernilai tinggi bagi pelanggan, gitu ya, Mbak Fani? Ya, bernilai tinggi Nah, jadi ya, Pak. Ya. Bisa ya itu memiliki pertanyaannya. nilai yang tinggi ya. Nilai yang tinggi meskipun experience yang didapatkan kadang seni itu atau apapun itu kalau misalnya sesederhana apapun, tapi kalau memiliki nilai yang mahal kan pelanggan itu royal gitu. Itu bagaimana Pak menciptakannya? Ya, oke. Udah ngerti ya kelompok 5 ya pertanyaannya ya? Akan jawab. Oke, saya. Gimana kelompok 5? Udah ada jawabannya?
Oke, saya bantu jawab dulu ya, kepada adik. Mungkin kelompok 5 bisa menambahkan. Ya. Jadi, experiential marketing ini hampir sama dengan event marketing ya. Tapi kalau event marketing ini lebih bersifat satu arah ya, satu arah karena kurangnya elemen interaktif ya dengan audiens atau dengan pasar sasaran. Nah, tadi hubungannya dengan pertanyaannya Mbak Fani ya. Jadi experiential marketing sendiri gimana caranya dapat nilai tinggi itu dapat diaplikasikan baik secara online maupun offline ya. Contohnya dengan aktivasi demo produk, terus kontes, terus hingga acara online seperti kontes online ya, dikasihkan dengan live event ya untuk sasaran komunitas pengguna. Jadi gini, kalau saya berikan contoh dulu, saya ingat waktu dulu tahun 2013-2014 itu dari perusahaan minuman ya, Coca-Cola itu awal-awalnya membuat vending mesin. Tahu vending mesin ya, teman-teman ya? Vending mesin yang ada mesin untuk jualan secara otomatis itu. Jadi Coca-Cola sendiri membuat experiential marketing ini dengan kampanyenya waktu itu small buat mesin kalau nggak salah itu mesin dunia kecil ya di daerah negara timur sana di India sama Pakistan. Nah, experiential marketing ini dilakukan dengan meletakkan vending mesin itu ya di dalam pusat perbelanjaan atau mall ya yang ramai. Nah, vending mesin itu dilengkapi dengan kamera waktu itu yang memungkinkan interaksi tatap muka ya, user interface ya, di mana pelanggan itu dapat menggunakan vending machine di secara interaktif juga waktu itu. Nggak seperti yang ini ya di Indonesia, maksudnya beda ya. Jadi ini dilakukan dengan harapan melalui interaksi virtual tersebut, hubungan antara virtualnya Coca-Cola tadi, vending machine tadi dengan pelanggan bisa terjalin. Jadi bisa mengenali dari voice, kita mengucapkan apa, terus keluarnya kita mengucapkan apa, menginginkan produk apa yang di vending machine itu, terus keluarnya produk itu dan pembayaran dapat dilakukan dengan sistem tertentu ya dari mesinnya itu. Kampanye tadi itu terbilang sukses ya dan dapat reaksi positif. Jadi pasalnya dengan kampanye itu tadi, Coca-Cola berhasil menciptakan kesan bahwa perusahaan soda pun ini dapat melakukan upaya berani yang membawa perubahan positif melalui strategi pemasarannya. Itu. Jadi experiential marketing ini nggak harus selalu melibatkan tentang produk saja ya, dana diskon dan sebagainya. Karena itu ketika ingin menerapkan strategi pemasaran ini dapat mengembangkan suatu strategi kreativitas ya agar dapat benar-benar efektif bagi aktivasi dari brand tersebut. Gitu. Oke. Begitu Mbak Fani. Oh iya Pak. Kalau ya Pak Moni, kalau kayak makanan gitu atau kalau karikatur yang dijual gitu itu bagaimana ya Pak supaya bernilai gitu? Beda ya, aplikasi antar setiap produk juga bisa beda. Yang pasti Oh ya. experiential marketing ini harus ada komunikasi dua arah gitunya. Jadi beda sama yang disebutkan event marketing hanya satu arah. Jadi kalau event marketing kan kita ikut di pasar, pameran, kita jual ya udah itu loh maksudnya. Jarang ada yang mungkin kalau diaplikasikan di event marketing bisa aja dengan kita mendapatkan database pelanggan ya. Jadi pelanggan tuh mengisi formulir, mungkin bisa dapat giveaway dan sebagainya lah, itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya data tersebut. Itu sih Mbak. Iya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke. Kelompok 5 monitor. Mbak Risma tadi masih ada? Iya, Pak, masih ada. Terus saya tanya ya, ini tadi kan dijelaskan tentang fungsi ya sama strateginya lah. Keunggulannya itu apa sih dari experiential marketing itu? Ya, sebutkan beberapa keunggulan yang didapat ya dari pelaksanaan experiential marketing. Ayo.
Tadi sih udah tersirat sih yang saya jelaskan tadi sebenarnya kalau kalian bisa ngambil poinnya. Ya, silakan kelompok 5. Keunggulannya itu Pak, Hmm, dapat keunggulan dari hmm, experiential ya. marketing ini dapat berguna untuk perusahaan yang ingin meningkatkan merek yang berada pada tahap penurunan. Ya, Eh, terus. Bisa membedakan produk mereka dari produk pesaing, terus bisa menciptakan sebuah citra dan Hmm, identitas untuk sebuah perusahaan yang ingin meningkatkan inovasi dan membujuk pelanggan untuk mencoba dan membeli produk yang mereka jual gitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Ya, yang pasti untuk poin pentingnya digunakan untuk perusahaan untuk membangun hubungan ya, hubungan yang otentik Iya. dan jangka panjang dengan pelanggan, sama meningkatkan brand loyalty ya, gitunya. Tuh, tuh. Nah, brand loyalty itu yang penting dalam experiential marketing tadi. Oke, sudah diakhiri dulu aja kelompok 5. Nggak ada yang tanyakan. Ya, presentasinya bisa diakhiri dulu kelompok 5. Iya, terima kasih Pak. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 6 ya. Kelompok 6 pada Aprila Afni, Grisela Nikma, Muhammad Tio Permana, M. Dani Ramadan Haji, sama Muhammad Rasulun Amin ketuanya. Sudah ada di ruang Zoom ini? Sudah, Pak. Kelompok 6 belum submit di e-learning ya? Untuk file presentasinya ya, PPT-nya ya? Sudah, sudah. Sudah, barusan? Oke. Iya, barusan. Yang submit siapa Mbak tadi? Muhammad Rasulun Amin ini ya? Oh, nggak ada judulnya kelompoknya ya? Oke. Ya, Muhammad Rasulun Amin. Tidak ada, Pak. Salah. Ada, bentar. Baru ada. Cuman filenya nggak dikasih judul apa nama kelompoknya. Ya, gimana? Mau saya share screen sendiri atau saya bantu, Mbak? Bapak saja. Oke.
Sudah terlihat ya untuk materinya. Sudah, Pak. Oke, dimulai Ya, Mas. sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tio Permana dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh online community experience. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Aprilia Afni, kedua Krisila Arini, ketiga saya sendiri, keempat Muhammad Rasulun Amin. Bentar, Mas. Ini bukannya ada ini ya? Kelompoknya ada 5 orang ya? Iya, Pak. Sebenarnya Oh, 5 orang. Yang satunya ini sebentar. enggak tahu, enggak itu Loh, Pak. Enggak ikut diskusi kelompok. Jadi ya enggak saya Aprilia, itukan. Krisila, Muhammadiyah, yang nggak ikut siapa nih? M. Dhani Ramadan Aji ya? Iya, Di ruang Zoom ini ada nggak? Bentar. enggak Nggak ada ada ya? kayaknya, Pak. Oh, oke. Jadi nggak ini ya, nggak saya kasih nilai untuk kelompok 6 nanti ya. Nanti ini, yang satu ini nanti. Oke, ini waktunya mau habis. Bisa tolong login sekali lagi ya teman-teman ya. Saya pending dulu ya presentasinya kelompok 6 ya. Ini saya tutup dulu, habis itu saya buka lagi ya ruang Zoom-nya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 6 sudah hadir tadi? Sudah, Pak. Oke, ya. Saya ini ya, share screen ya, Mas. Ya, Pak. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Langsung aja ya tadi. Ya, langsung. Langsung. Oke, silakan Mas. Relationship marketing pada umumnya difokuskan pada tujuan-tujuan retensi pelanggan. Keterlibatan pelanggan merupakan tingkatan intensitas partisipasi pelanggan di dalam hubungan dengan penawaran atau kegiatan yang disediakan perusahaan. Next. Online community atau virtual community adalah sekelompok orang yang berinteraksi satu dengan lainnya secara online yang mengandalkan komunikasi verbal atau tertulis yang didapatkan dari fasilitas bulletin board atau chat room, dan pelanggan yang mengunjungi situs komunitas untuk membaca dan memproses informasi yang mereka dapatkan dari komunitas tersebut. Slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Sila. Pengalaman komunitas online pelanggan memiliki 4 dimensi yang berbeda. 1. Dimensi pragmatis. Dimensi pragmatis mencerminkan nilai-nilai utilitarian atau pragmatis bahwa pelanggan mendapatkan sesuatu dari interaksi dalam online community. Sebagai contoh, untuk mengetahui lebih lanjut tentang sebuah produk atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan produk secara spesifik. 2. Dimensi hedonis. Dimensi hedonis mencerminkan nilai kesenangan atau kenikmatan yang diperoleh pelanggan dari hasil interaksi dalam online community. Konsumsi hedonis mencakup aspek perilaku konsumen yang berhubungan dengan panca indera, fantasi, dan aspek emosi pengalaman seorang. 3. Dimensi kegunaan. Dimensi kegunaan mencerminkan nilai-nilai yang berhubungan dengan kemudahan yang diperoleh pelanggan dalam berinteraksi
pada lingkungan media komputer atau telepon sebagai dasar sebuah online community. 4. Dimensi sosialisasi. Dimensi sosialisasi mencakup nilai-nilai yang terkait dengan hubungan interpersonal yang difasilitasi oleh adanya interaksi dalam next, Pak. Teksnya keputus ya ini ya, Mbak. Oh Ada iya, Pak. lanjutannya ya, sebentar. Dibacakan lisan aja, Mbak. Ada ininya. Nggak ada, Pak. Ya udah lanjut dulu aja. Ya. Keterlibatan pelanggan diukur dengan atribut pengukuran. 1. Antusiasme. Dimensi antusiasme menandakan kegembiraan atau semangat kuat pelanggan terhadap keterlibatannya. Antusiasme mendorong pelanggan berani mengambil risiko dan mengatasi kesulitan saat berpartisipasi dalam online community. Pelanggan yang antusias cenderung untuk mengeksplorasi penawaran-penawaran atau aktivitas-aktivitas perusahaan. B. Kesadaran partisipasi. Kesadaran partisipasi mencakup dimensi awareness dan activity. Kepedulian didefinisikan sebagai pemikiran tentang pola interaksi perbandingan antar mitra dalam suatu hubungan. Semakin tinggi intensitas keterlibatan konsumen, semakin kuat pelanggan berinteraksi dan terlibat di dalamnya. Aktivitas menyatakan keterlibatan pelanggan yang berpartisipasi secara fisik dalam kegiatan yang disediakan perusahaan. C. Interaksi sosial. Dimensi interaksi merupakan pertukaran ide, pikiran, dan perasaan antar pelanggan tentang partisipasi dan fokus keterlibatannya. Semakin tinggi tingkat keterlibatan, maka pelanggan akan semakin tertarik untuk bertukar pengalaman, pikiran, dan perasaan dengan pelanggan lainnya. Interaksi memainkan peran yang sangat signifikan dalam kasus di mana keterlibatan menghasilkan manfaat sosial dibandingkan dengan situasi ini di mana menghasilkan manfaat yang lebih personal. Pak, ini emang ketutupan gini, tak, Pak? Oh, sudah, Pak. Bentuk sikap pelanggan berdasarkan pada sejumlah teori. 1. Perspektif pengalaman online community. Pengalaman pelanggan dalam online community akan tergantung pada tujuan dan kepuasan yang mereka dapatkan dari interaksi. Perspektif keterlibatan pelanggan atau online community engagement. Keterlibatan pelanggan didefinisikan sebagai kontribusi pelanggan dalam pengambilan atau eksplorasi konten dalam situs online community. 3. Sikap pelanggan terhadap merek dan citra perusahaan. Persepsi pelanggan tentang pengalaman interaksi mereka dalam online community akan ditransfer ke sikap mereka terhadap merek dan citra perusahaan yang berafiliasi dengan community.
4. Pelanggan didorong untuk berpartisipasi dalam aktivitas brand co-creation dengan mengacu pada pengembangan pelanggan dan membentuk koneksi self-brand yang lebih tinggi daripada pihak lain yang harus menawarkan hadiah gimmick. Sudah ya? Sudah presentasinya kelompok 6? Sudah, Bapak. Ya. Oke. Oke, teman-teman yang lain silakan kalau ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Tidak ada kayak Pak. Nah, ini ada Mas Taufik nih. Biasanya tanya nih. Mana Mas Taufik? Oh, Mas Taufik mau tanya, Mas? Boten sih Mas nggih. Oh, Mbak Fani udah nggak ada ya, yang jago nanya ya. Lanjut aja, Pak, ke kelompok 7. Oh, jangan, saya ada pertanyaan lagi. Nah, Pak, ini kan membahas tentang online community ya. Nah, yang online community yang populer ya, saat ini apa sih? Jadi bahasa Inggrisnya the most popular online community saat ini apa? Ya, kelompok 6. Ya, Bapak, boleh diulangi pertanyaannya? Online community yang paling media, online community yang paling populer saat ini apa? Ya, yang biasa kalian pakai itu loh sehari-hari. WhatsApp, YouTube. Bukan. Apalagi? Lebih ke kayak komunitas kripto gitu Kak. Enggak, simpel sih. Facebook, Mas. Jadi Facebook ini yang menurut penelitian sampai dengan saat ini, itu di majalah SWA ya, itu sebagai ranking nomor 1 ya, untuk the most visited social networks and online communities. Itu sampai dengan awal tahun 2022. Itu. Jadi simpelnya online brand community ini adalah destinasi online di mana orang-orang dapat bertemu secara bersamaan ya dengan share interest di dalam produk atau penawaran produk atau jasa ya. Tipe-tipe dari online community ya yang terkenal tadi untuk dapat diaplikasikan seperti brand communities, terus support communities, networking communities, social communities, sampai dengan fans communities yang contohnya fanpage itu ya. Jadi kalau kita harfiahkan untuk keunggulan atau benefit ya dari online community, itu dapat memberikan insight dari pandangan dari selera konsumen, terus dapat meningkatkan
consumer retention atau perhatian dari konsumen, dan loyalitas ke konsumen, terus sampai dengan mengembangkan reputasi dari brand yang ditawarkan oleh brand yang dipegang oleh perusahaan, maksudnya. Itu. Begitu ya, kelompok 6. Ya, ada yang Baik, Pak. ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ya, kalau udah jelas, diakhiri dulu aja presentasinya, Mas. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, billahi bisabil haq, wajabil khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 7, apa sudah siap? Kelompok 7 ada Rizky, ada Pamiri Ahmad, ada Afrin Bagas, ada Ahmad Ar-Rasyid, ada Rinda Setiawati. Ada kayaknya di sini semua deh. Ada, Pak. File-nya sudah di-submit di e-learning, Mbak? Sudah punya saya. Rinda ya, bukan? Ini ya, yang pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan tetap itu, kualitas konsumen ini ya. Iya, bentar. Udah siap ya, kelompok 7 ya, saya screen ya. Coba. Sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Oke, langsung dimulai, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan dan dampaknya terhadap loyalitas konsumen. Nah, sebelum kita ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu nih. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu mari kita berkenalan dulu. Nama anggota kelompoknya ada Mas Rizky, Mas Bamiri Ahmad, Mas Rian, ada Mas Ahmad Al-Rashid, dan saya sendiri Rinda Setiawati. Lanjut. Nah, tapi pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang kualitas, yang kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga kesetiaan pelanggan, yang keempat pengaruh kualitas terhadap kepuasan konsumen, dan yang kelima pengaruh kepuasan terhadap kesetiaan. Kesetiaan. Lanjut. Oke. Tingkat kepuasan pelanggan sangat bergantung pada mutu suatu produk. Tingkat kualitas yang tinggi akan menghasilkan kepuasan pelanggan yang tinggi. Akan tetapi, perusahaan dengan tingkat kesetiaan yang tinggi akan kehilangan kurang dari 20% pelanggannya dalam 5 tahun. Dengan demikian, merupakan tugas perusahaan dan perjuangan para pemasar untuk menciptakan pelanggan-pelanggan yang setia. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu kualitas. Oke, kualitas adalah kesesuaian antara spesifikasi suatu produk dengan kebutuhan konsumen
atau tingkat baik buruknya sebuah produk, barang, atau jasa di mata penggunanya. Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh setiap perusahaan jika ingin yang dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Peningkatan kualitas produk maupun jasa menjadi masalah yang penting untuk dibicarakan karena dengan kualitas yang baik, suatu produk akan bisa bertahan dalam menghadapi persaingan dan akan diterima oleh konsumen sebagai produk yang mereka harapkan. Next. Lalu ada faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi kualitas? Yang pertama yaitu manusia, dari skill SDM yang memadai dan juga SDM yang memiliki kemauan belajar dan berkembang. Yang kedua ada mesin. Mesin yang memenuhi standar, yang kedua penyediaan spare part yang lengkap, dan yang ketiga perawatan mesin. Metode pengerjaan yang sesuai dengan standar, keempat material, pemilihan material yang sesuai dengan standar kualitas perusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Next. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu kepuasan pelanggan. Menurut Coulter and Armstrong mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai suatu tingkatan di mana produk dirasakan sesuai dengan harapan pembeli. Kepuasan konsumen adalah tingkatan perasaan konsumen setelah membandingkan dengan harapannya. Kepuasan konsumen bukanlah tujuan akhir bagi perusahaan. Segala usaha yang dilakukan perusahaan untuk memuaskan konsumen bertujuan agar konsumennya setia terhadap produk, merek, atau jasa yang kita buat. Next, akan dilanjutkan oleh Mas Rian. Ya, saya akan melanjutkan dari presentasi. Untuk faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dibagi menjadi dua. Pertama, mutu produk dan pelayanan. Untuk mutu produk adalah produk keadaan fisik, fungsi, dan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan semua nilai uang yang telah dikeluarkan. Suatu produk akan lebih bermakna jika dibuat seperti apa yang diinginkan konsumen. Tapi banyak pula konsumen yang berpindah pada produk merek lain jika produk kita buat tidak bermutu. Untuk penjelasan pelayanan, pengertian pelayanan pelanggan adalah bentuk pemberian layanan atau servis yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen. Pelayanan kepada pelanggan merupakan salah satu unsur penting dalam komunikasi pemasaran. Pelayanan kepada pelanggan bertujuan memelihara dan meningkatkan hubungan psikologis antara produsen dan pelanggan, serta memantau berbagai keluhan pelanggannya. Lanjut, Pak. Halo. Untuk kesetiaan pelanggan. Kesetiaan pelanggan merupakan wujud konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa dengan kontinu atau terus-menerus. Karena memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk dan jasa yang digunakan. Kesetiaan tidak terbentuk dalam waktu singkat tetapi melalui proses belajar dan berdasarkan hasil pengalaman dari konsumen itu sendiri. Menciptakan kesetiaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk mempertahankan kelangsungannya, usahanya, atau karena konsumen yang setia merupakan dasar bagi kestabilan pertumbuhan pangsa pasarnya. Ya, akan dilanjutkan oleh anggota saya. Pengaruh kualitas terhadap kepuasan konsumen. Coulter dan Armstrong menyebutnya bahwa tingkat kualitas yang tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi. Lanjut, Pak. Kesetiaan mereka terbentuk melalui proses pembelajaran, yaitu suatu proses di mana konsumen melalui pengalamannya berusaha mencari merek yang paling sesuai untuknya. Dalam arti produk dari merek tersebut dapat memberikan kepuasan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya. Lanjut, Pak. Sudah. Sudah? Ya, sudah, Pak. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang jelas pembahasannya.
Ya, silakan teman-teman. Presentasi terakhir dari kelompok 7. Mas Taufik nih, kok biasanya ada suaranya? Itu mengenai kesetiaan konsumen ya tadi, Mbak, dibahasnya ya. Ya, Pak. Ya, kesetiaan pelanggan. Nah, terus gimana sih cara menjaga kesetiaan pelanggan ya agar tetap loyal atau tetap setia sama produk-produk jasa yang kita tawarkan? Ya, jelas ya pertanyaannya, Mbak ya. Agar pelanggan itu tetap setia dengan produk yang kita buat ya Pak ya. Oke. Menurut saya itu banyak sih cara agar pelanggan itu tetap setia terhadap produk yang kita buat. Yang pertama itu kita harus mempertahankan kualitas pastinya, karena ketika kualitas yang kita buat jelek otomatis pelanggan akan kabur ke produk lain, dan mungkin dengan menambah kayak bonus atau reward atau diskon promo itu dapat menjaga kesetiaan pelanggan terhadap produk yang kita miliki. Bahkan juga bisa menambah pelanggan baru pada perusahaan kita. Caranya yang lain gimana buat menjaga pelanggan yang lama? Ya, gimana? Mungkin juga bisa dari pelayanan yang kita berikan terhadap pelanggan tersebut. Kayak contoh studi kasus, saya pernah lihat di TikTok ya Pak ya. Di TikTok itu ada customer yang Yakultnya itu isinya cuma setengah. Terus dia lapor ke Yakult Indonesia di IG-nya. Habis itu tim dari Yakult itu menuju ke rumah ibu tersebut terus mengganti produk yang diberikan. Nah, itu akan memberikan rasa percaya, rasa nyaman, rasa dihargai, sehingga itu akan menambah kesetiaan. Nah, itu yang poinnya tentang kasus tadi, poinnya tentang cepat tanggap dan ramah dalam melayani konsumen. Ya. Terus cara lainnya bisa memberikan reward untuk pelanggan setia dalam bentuk apapun. Terus bisa konsisten ya dengan pelayanan dan jasa yang diberikan sampai dengan berkomunikasi secara intens ya. Misalkan ada pemberitahuan promo apa lewat WhatsApp atau SMS dan sebagainya. Itu. Jadi menekankan tentang loyalitas tadi ya. Konsumen dapat dikelompokkan dari dua kelompok ya, antara loyalitas merek brand dan loyalitas dari store atau toko atau titik yang menjual, dan itu perlakuannya bisa berbeda ya. Loyalitas merek lebih ke arah end user atau konsumen, dan kalau loyalitas toko lebih ke arah kita untuk dapat gimana sih toko tersebut tadi dapat terus menjual produk kita ya. Jadi ada beberapa hal yang menunjukkan kecenderungan konsumen yang loyal. Yang pertama, konsumen yang loyal itu terhadap merek cenderung lebih percaya diri terhadap pilihannya. Jadi nggak mikir dua kali dalam mengkonsumsi produk atau jasa yang perusahaan berikan. Terus yang kedua, konsumen yang loyal itu dapat lebih memungkinkan merasakan tingkat risiko yang lebih tinggi dalam pembeliannya. Jadi
kalaupun mereka bisa menetapkan suatu pilihan, ya otomatis risiko dapat mereka tanggung juga. Terus yang ketiga, konsumen yang loyal terhadap brand tertentu, ya, jika lebih mungkin loyal terhadap toko yang menjual atau pihak yang menjual, gitu ya. Jadi kalau belinya biasanya di supermarket ya dia beli di sana terus, gitu. Karena udah nyaman dia membeli di situ, udah tahu titik-titik displaynya, sebagainya. Terus yang keempat, kelompok konsumen yang minoritas ini cenderung untuk lebih loyal terhadap merek. Gitu. Jadi mereka mungkin apalagi pesaing produknya sedikit ya nggak mau mungkin mau nggak mau juga apalagi dia ada cocok ya tetap menetapkan produknya terhadap ya merek itu. Ada yang ditanyakan tentang ini tadi dari kelompok 7 atau teman-teman yang lain? Bapak mau tanya, Pak. Iya, silakan Pak. Kalau disuruh memilih, lebih pilih mana, branding apa kualitas, Pak? Maksudnya gimana, aktivitasnya atau gimana nih? Iya, dari branding, kalau disuruh memilih itu, kita itu mau beli itu dari kualitasnya apa brandingnya, lebih mentingin mananya dari perusahaan tersebut? Kalau antara kita lihat brandnya atau mereknya yang udah tenar sama kualitas produknya, ya kita kembalikan lagi ke kebutuhan yang kita inginkan seperti apa dari produk itu. Jadi lebih ke arah fungsinya itu seperti apa gitu. Misalnya ada produk sampo ya yang bisa kita butuhnya apa. Kalau cuma sekedar menghilangkan ketombe aja mungkin bisa memilih produk X ya. Kalau misalkan kita lebih dari sekedar menghilangkan ketombe dan membuat misalkan rambut lebih bersinar, lebih hitam, berkilau, ya mungkin ada di produk Y gitu. Jadi kalau konten sekarang itu lebih wise ya, bisa lebih memilih ya. Jadi mereka lebih memilih berdasarkan fungsi atau kegunaannya saat ini. Jadi kecuali kalau barang-barang luxury ya, seperti tas dan sebagainya, itu mungkin lebih ke arah brand mereka. Jadi menunjukkan suatu merek tertentu kayak Louis Vuitton dan sebagainya itu mereka lebih memikirkan brandnya itu daripada fungsinya. Gitu. Itu Mbak. Baik teman-teman, berhubung waktunya tinggal 6 menit nih, kita cukupkan dulu ya di sini ya. Di akhir dulu aja presentasinya Mbak, biar lebih afdol. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa kesetiaan konsumen sangatlah penting untuk keberlangsungan perusahaan. Seperti apa yang disampaikan oleh Robert Trellis, bahwa loyalitas adalah kekuatan tersembunyi di balik pertumbuhan, keuntungan, dan nilai yang langgeng. Sekian dari saya, mungkin mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rinda sama kelompok 7, teman-teman lainnya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-7 ya, pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Itu untuk presentasi kelompok 8 sama kelompok 9 ya, teman-teman ya. Kelompok 8 ketuanya Mbak Fani, kelompok 9 ketuanya Wigi Prayoga. Kalau misalkan ini pengumuman liburnya menunggu dari kampus ya teman-teman ya, nanti atau setelah tanggal berapanya nanti. Baik, jangan lupa untuk presensi di learning ya, presensi kehadiran di learning sama bentuk materinya. Baik, kalau nggak ada yang tanya lagi, kita akhiri dulu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan kali ini ya. Mohon maaf kalau ada salah kata selama pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin.
Baik, terima kasih kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.